Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman, pemirsa Wijhah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah tatap muka dalam kajian kultum yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesemangatan kepada kita untuk selalu mencari jalan petunjuk supaya sampai nanti ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Wijhah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering melihat bahwa orang-orang ketika menjelang Ramadan atau mungkin habis Ramadan, mereka melakukan sebuah prosesi ibadah. Yang sering kita lihat adalah ziarah kubur. Bagaimana ziarah kubur menurut pandangan syariah? Tentu kita tidak asing tentang masalah ziarah ini. Karena memang ada sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Aku melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha, maka hendaklah kalian ziarah. Tentu di sini ada nahyun dan ada amrun. Nah, kalau ada nahyun dan ada amrun, tentu di sini ada masalah. Ternyata di dalam beberapa keterangan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ziarah ini karena pada waktu itu mereka itu melakukan bukan sekedar berkunjung ke kuburan-kuburan, berdoa di kuburan, tapi mereka sudah melakukan prosesi kemusyrikan. Mereka menganggap bahwa kuburan tertentu memiliki itu dan ini. Orang yang meninggal di kuburan itu memiliki keistimewaan. Dan mereka menganggap dan mengkultus terhadap orang-orang yang sudah meninggal tersebut. Nah, oleh sebab itu maka wajar kalau Nabi SAW melarang, karena di situ bukan sekedar berkunjung, datang ke kuburan dan berdoa, tapi mereka sudah melakukan kemusyrikan. Tapi ketika para sahabat sudah mengenal apa ziarah itu, maka ternyata mereka datang dan berdoa. Maka Nabi SAW memerintahkan fazuruha, hendaklah ziarah. Untuk apa? Tentunya
pada beberapa riwayat diterangkan yang pertama adalah Nabi menyuruh zarah ini adalah tudzakirul akhirah, supaya kalian mengingat akhirat. Bahkan di dalam lafaz yang lain watu zahid bid dunya, supaya kalian zuhud di dunia. Maka dengan tujuan yaitu tudzakirul akhirah dan watu zahid bid dunya, maka Nabi menyuruh untuk fazuruha zarah. Lantas apakah ada dalil tentang zarah ini ditentukan kuburannya, ditentukan waktunya, kemudian ditentukan orangnya? Tentu kita belum mendapatkan hadis yang sahih tentang kekhususan-kekhususan tersebut. Bahkan ada hadis tentang Fatimah, beliau zarah kepada pamannya setiap malam Jumat. Ternyata hadis itu benar-benar dhaif, hadisnya mursal. Bahkan ada ungkapan man zarol walidain fi kulli jum'ah wa yusalli wa yad'u, barang siapa yang zarah kepada kedua orang tua atau salah satunya pada setiap Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat sebuah kebaikan-kebaikan. Itu pun hadisnya dhaif. Jadi tidak ada dalil yang khusus hari, waktu, kemudian tanggal, kuburan, itu tidak ada dalil-dalil yang khusus. Silakan zarah ini merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Tapi bagaimana zarah yang dimaksud sunnah? Ternyata pernah Siti Aisyah bertanya, ma aqulu idza dzurtu ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan apabila aku zarah ya Rasulullah? Maka Rasulullah cukup beliau memberikan sebuah arahan, ucapkan saja assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun antum salafuna wa nahnu bil athar. Nah, jadi disitulah bahwa zarah ini adalah ternyata sudah ditentukan bahwa apa yang harus diucapkan, apa yang harus dilakukan, dan apa tujuan dari zarah ini. Jangan salah kaprah bahwa zarah ini ternyata bisa jadi lahan untuk kemusyrikan-kemusyrikan. Mungkin ini akan masuk dalam kategori yaitu al-hukmu yadur ma'al ilah. Mungkin masuk dalam kategori yang dilarang oleh Rasulullah SAW kalau di situ ada kemusyrikan-kemusyrikan. Tapi kalau dilakukan secara syariah, bahwa ternyata apa yang dibaca, bagaimana cara melakukannya, yang kemudian tujuannya, maka itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, maka tentang zarah ini, bahwa janganlah dijadikan zarah ini sarana untuk kemusyrikan-kemusyrikan. Tapi gunakanlah zarah ini adalah supaya kita mengingat kepada kehidupan akhirat dan supaya zuhud di dunia ini. Pemirsa Wijah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang masalah zarah, yang mudah-mudahan ini tidak menjadikan sebuah praktek-praktek yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyak orang yang mereka gunakan dalilnya ada tapi dalam prakteknya salah kaprah. Itulah yang dikhawatirkan di dalam tuntunan-tuntunan syariat ini. Sekian aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.